Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah awal dari kisah sengsara yang dimulai dengan pengkhianatan Yudas sampai Yesus dimakamkan. Nanti silahkan membaca sendiri kisah sengsara Yesus itu dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Kisah yang panjang. Satu pertanyaan dapat kita ajukan. Mengapa kisah sengsara Yesus yang kita temukan di dalam Injil-Injil itu begitu panjang? Bukankah biasanya suatu kegagalan, nasib yang tidak baik, itu kalau bisa disembunyikan, tidak diceritakan? Jawabannya sangat menarik untuk kita simak. Salah satu yang bisa dikatakan adalah sejak awal umat Kristiani tidak melihat wafat Yesus sebagai kegagalan, melainkan sebaliknya sebagai wujud dari kisah kasih setia Allah yang tanpa batas. Dan kita semua tahu, bahkan mengalami suatu pengalaman kasih bisa menjadi kisah yang sangat panjang dan sangat detail. Itulah yang kita baca di dalam kisah sengsara Yesus. Itulah pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Roma. Saya kutip, "Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kasih yang terbatas biasanya sederhana, tetapi kasih yang tak terbatas itu luar biasa. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yang kedua, sejak awal orang sudah tidak percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mati. Sering dikatakan bahwa yang mati adalah orang lain. Nah, kisah sengsara juga disebarkan, diwartakan, dikisahkan sejak awal sebagai kisah yang panjang dan detail untuk menyatakan bahwa Kristus sungguh mati untuk kita. Karena kalau Kristus sungguh tidak mati atau tidak sungguh-sungguh mati, sia-sialah iman kita. Yang ketiga, murid-murid Yesus sejak awal membaca sengsara dan wafat Yesus untuk mencari makna dari pengalaman mereka sendiri. Sebagai murid-murid Yesus pada awal, sejak awal mereka itu mengalami banyak kesulitan, ditolak, difitnah, dihina karena cara hidup mereka yang berbeda. Menjadi murid Yesus sejak awal bukanlah hal yang mudah. Lebih enak mengikuti arus zaman. Maka murid-murid pertama itu bertanya, nah, kalau begini nasib murid-murid Yesus, lalu apa artinya mengikuti Yesus, menapaki jalan hidupnya yang seperti itu? Para murid pertama menemukan makna pengalaman mereka di dalam penderitaan Yesus. Terungkap misalnya di dalam kata-kata Rasul Paulus yang seperti ini. "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu.
dan menggenapkan di dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yesus berkorban untuk. Rasul Paulus gembira karena boleh berkorban demi pengorbanan yang penuh makna. Dengan demikian, murid-murid Yesus menemukan makna dari pengalaman hidup mereka, termasuk yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, sekurang-kurangnya ada 2 pesan utama yang bisa kita petik dari perayaan Minggu Palma ini. Yang pertama, kita diajak untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya masuk ke kota suci Yerusalem, yang adalah jalan kasih. Tidak cukup kita mengeluh-elukannya sedahsyat apapun, tetapi kita tetap berdiri di pinggir jalan, tidak terlibat. Dan yang kedua, kita diajak untuk membaca pengalaman hidup kita dalam terang kasih, pengorbanan Kristus yang terwujud di dalam sengsaranya. Pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab adalah, manakah jalan kasih yang menuntut pengorbanan yang bermakna ini, khususnya pada zaman kita hidup ini? Jawabannya sederhana, menantang tetapi tidak mudah. Cukuplah kalau pada hari-hari ini kita melihat televisi, mendengarkan radio, membaca koran, lalu kita akan berjumpa dengan sekian banyak saudari-saudara kita yang karena tanggung jawabnya, yang karena kerelaannya mempertaruhkan kesehatan dan hidup mereka untuk bangsa kita, untuk bangsa manusia, menanggapi tantangan kemanusiaan dan tantangan iman yang terwujud di dalam wabah virus Corona 19 ini. Jalan kasih itu terbuka lebar bagi kita semua. Jalan kasih selalu menuntut pengorbanan. Bagi kebanyakan dari kita bisa menunjukkan cara yang sangat sederhana. Cukup tinggal di rumah, mengikuti ajakan para pemimpin masyarakat kita, para pemimpin pemerintahan kita. Karena dengan cara itu, tinggal di rumah mungkin tidak menyenangkan, wujud korban, tetapi ada maknanya. Kita terlibat untuk menjaga supaya wabah itu tidak semakin meluas. Bagi saudari-saudaraku yang mungkin mempunyai standar hidup yang tinggi, bisa membuatnya lebih rendah sedikit, sehingga buahnya dapat kita bagikan lebih banyak bagi saudari-saudara kita yang paling terdampak dengan wabah ini, dan mendukung saudari-saudara kita yang berjuang di garda depan melindungi masyarakat. Marilah di dalam keadaan yang sangat konkret sekarang ini, kita mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, menapaki jalan kasih yang semakin kreatif. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita semua, menjaga dan melindungi masyarakat kita, menjaga dan melindungi umat manusia. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.